Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Gaudens, kita akan coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa terkait bagaimana Presiden ini bisa bekerja tanpa beban. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta, ada Pak Syahril. Pak Syahril, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro. Ya. Selamat pagi Pak Syahril. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Iya, memang beban kelompok atau beban partai dia sudah tidak dibebani lagi. 100% benar. Akan tetapi ibarat pepatah, ya, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan manusia mati itu meninggalkan nama baik. Ini yang harus beban pada Jokowi. Jadi sekarang itu beban Jokowi itu sekarang itu adalah bagaimana dia untuk mensejahterakan rakyat ini, keseluruhan rakyat ini sejahtera. Itulah beban dia sekarang itu. Dan ini dituntut oleh rakyat, oleh seluruh bangsa ini yang 265 juta ini menunggu. Ya, ibaratkan katanya darah kita dahulu bernarana ketepian. Kita sudah sakit-sakit sekarang ini dan saatnya kita menyongsong kesenangan. Jadi kembali lagi kepada Jokowi, ingat beban Anda sekarang itu semakin menumpuk, semakin besar, yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia ini. Bukan beban untuk kelompok partai Anda atau beban keluarga Anda, tetapi beban daripada seluruh rakyat Indonesia untuk minta disejahterakan. Ini ingat, kalau Anda tidak ingat pada ini, Anda akan meninggalkan nama jelek. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Syahril di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Syahril ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Gordian. Selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Pak Edward. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Kalau pada periode pertama kita lihat dengan karakter seorang Solo, Jokowi sudah bertindak tegas. Bagaimana dia dengan mempertaruhkan Indonesia di hadapan luar negeri untuk memperebutkan Freeport. Bagaimana dia mempertaruhkan Indonesia dengan ancaman, dengan intimidasi memperebut Blok Mahakam. Itu tanda-tanda bahwa dia tegas. Tetapi kita yakin saat itu masih ada beban. Karena untuk menuju Indonesia yang lebih baik, dia berharap dia bisa memimpin 2 periode, diberi kesempatan yang lebih panjang. Pasti pertimbangan elektoral masih ada. Dengan apa yang disampaikan pada pidato kemarin, itu karakter dan watak aslinya Jokowi kelihatan. Lemah lembut tetapi tegas, bukan kasar. Adalah tegas. Bahwa dia tidak akan mempertimbangkan hal-hal yang tidak akan mendukung kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Hati-hati. Yang saya salut adalah apa yang sudah disampaikan oleh Partai Nasdem yang mendukung tanpa syarat reserve. Mudah-mudahan seluruh partai koalisi juga akan bersifat demikian. Mendukung semua kebijakan pemerintah yang akan berpihak kepada rakyat. Agar kita betul-betul bisa menuju 2045 sebagai negara besar kelima. Jalan kesejahteraan ini yang disampaikan Jokowi sudah di depan mata. Cuma dalam eksekusinya kita yang kurang. Masih ada gap antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Mudah-mudahan dibuatkan payung hukum agar semua perizinan yang intinya perizinan karena adanya tidak keseimbangan neraca pembayaran itu karena ada ekspor kita yang berkurang. Pemerintah daerah bisa diambil alih oleh pemerintah pusat dalam hal perizinan sehingga investor akan datang berbanyak. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan semua partai mendukung. Baik, terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Poli di Ambon. Pak Poli, selamat pagi. Pagi Bang Leo, pagi Pak Gauden. Pagi ini Pak, topik di pagi ini Metro TV. Presiden tanpa beban. Kalau kita lihat topik di pagi ini, Bang Leo dan Bang Gauden, saya kira ini tidak bisa masuk akal Bang. Artinya begini, buat apa beliau harus maju? Untuk 2019-2024 ada beban-beban yang harus beliau kerjakan. Artinya kalau bicara Indonesia Barat, saya kira ini persoalannya ya katakanlah 80%. Tetapi kalau kita kembangkan Indonesia ke Indonesia bagian timur, Bung Gauden, saya kira ini juga belum diselesaikan. Yang kedua, kalau beliau mengatakan undang-undang itu birokrasinya terlalu panjang, kita mengatakan bahwa ada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah. Nah ini persoalan, kalau ditarik ke pusat, sentralisasi, bagaimana dengan undang-undang ini dikembalikan ke daerah, Bang Leo dan Bang Gauden? Itu persoalan, karena otonomi masih ada di daerah, Bung Leo. Bukan kalau beliau sudah habis 2024, presiden yang baru mempertahankan itu lagi, ini jadi persoalan, Bang Gauden. Saya kira ini juga harus dipikirkan oleh Pak Presiden lagi untuk mengakhiri masa jabatannya. Demikian komentar saya dari Ambon, Maluku. Terima kasih. Terima kasih Pak Poli di Ambon. Selamat pagi Pak. Yang disampaikan oleh para pemirsa tadi jelas Bang Gaudens bahwa kalau itu dianggap beban, maka
beban Jokowi sebetulnya kalau nanti sudah ditetapkan sebagai presiden periode kedua adalah menyejahterakan rakyat. Bagaimana Bang? Ya, yang dikatakan tanpa beban itu tidak dalam pemahaman bahwa dia tidak bekerja lagi. Lebih kepada sebuah tekad bahwa dia tidak akan berpikir tentang elektoral, tidak berpikir untuk terpilih kembali, tetapi yang dia pikirkan bagaimana menyejahterakan rakyat. Saya kira harapan dari penelpon sama seperti apa yang dikatakan Jokowi kemarin. Terkait dengan Pak Poli tentang otonomi daerah, memang benar bahwa kepala daerah itu punya kewenangan-kewenangan yang sudah didelegasikan oleh pemerintah pusat ke daerah. Tetapi di dalam rapat musyawarah perencanaan kemarin itu dilakukan koordinasi bagaimana keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena itu misalnya ketika pemerintah pusat membangun jalan tol, mestinya jalan provinsi, jalan kabupaten kota itu diperbaiki, dibuatkan lebih bagus lagi, sehingga ada konektivitas. Konektivitas itulah yang bisa mempercepat ekonomi, mempercepat, membangkit, menggairahkan perekonomian di daerah. Tetapi yang paling penting menurut saya itu harus ada satu garis komando dengan tekad yang bagus untuk mempermudah investasi. Katakanlah sekarang, ketika Jokowi memerintah pada periode pertama itu untuk membangun listrik saja, apakah listrik atau pembangkit tenaga listrik dari air, uap, itu membutuhkan 259 izin. Pada hari ini ada tinggal 58 izin sudah dipangkas. Tetapi 58 ini menurut Jokowi masih terlalu banyak. Ke depan dia akan memangkas lagi sehingga tinggal 5 izin saja untuk untuk investasi di bidang listrik. Pertanyaannya begini Bang, pemerintahan ini kan kalau ibaratnya kereta gerbongnya banyak. Kalau seorang Jokowi sebagai lokomotif yang kuat, yang baru, dengan cepat berlari, tapi di belakangnya ini masih banyak yang gerbong lama, karatan, malah kadang-kadang di gerbong itu ada masinis lain juga, mungkin ini dalam hal pemerintahan daerah atau di kementerian lembaga, itu kan jadi susah. Bagaimana bisa berlari kencang dan tanpa beban di periode kedua? Tentu yang dibutuhkan yang pertama itu tentang birokrasi, bagaimana mengefektifkan atau mengefisienkan birokrasi. Karena itu kemarin juga Presiden berjanji untuk memangkas atau mengamputasi lembaga-lembaga negara atau badan-badan negara maupun komisi-komisi yang tidak efektif lagi. Itu akan dihilangkan. Birokrasi, memang kita tahu bahwa birokrasi kita itu tidak efektif, banyak nganggurnya, terlalu gemuk, sehingga agak pelan bergeraknya. Tentu ini menjadi pekerjaan Jokowi. Tetapi yang paling penting yang tadi saya katakan itu bagaimana menyesuaikan perencanaan pembangunan di pusat dan di daerah. Karena itulah pentingnya musyawarah nasional tentang perencanaan ini. Ini sangat strategis di dalam kerangka menyusun APBN 2020 nanti. Jadi penyusunan APBN itu berdasarkan perencanaan yang selaras antara pusat dan daerah. Terkait dengan ada berita juga di media Indonesia hari ini terkait rencana atau harapan terbentuknya zakon kabinet ahli, Bang Gaudens. Apakah itu tetap bisa dilakukan dengan dalam tanda petik juga memperhatikan aspirasi partai-partai pendukung? Ya, yang pertama-tama harus kita katakan bahwa jangan beranggapan di partai politik itu tidak ada orang-orang profesional. Di partai politik itu banyak sekali orang-orang profesional. Yang paling penting menurut saya itu bagaimana partai politik tidak memaksakan orangnya, tetapi memberikan alternatif. Karena itu untuk satu kementerian bisa saja ditawarkan 3-4 orang. Biarkan Jokowi dengan kebebasan untuk memilih orangnya. Itu yang paling penting. Dan mereka yang menjadi menterinya Jokowi pada periode kedua, kalau Jokowi dilantik nantinya, yang penting itu kan tidak ada matahari kembar ya. Loyalitas itu hanya kepada presiden, tidak lagi kepada partai politik. Disinyalir bahwa banyak pegawai pemerintah, pegawai negeri sipil yang tidak senang di bawah kepemimpinan Jokowi. Karena katanya kerja harus lebih keras, santai-santai tidak bisa, proyek tidak bisa begitu, sehingga akhirnya itulah yang agak menghambat laju pemerintahan. Pertanyaannya, kalau di rencana awal tahap kedua
Jokowi sudah langsung bilang saya akan bekerja keras, lugas, tanpa beban. Bukankah malah nanti ada resistensi lagi dari anak buahnya yang sekian ratus ribu ini, Bang? Ya, resistensi itu kan lebih kepada dampaknya pada elektoral. Memang kalau kita melihat secara kalau kita membedah kemenangan dalam tanda petik kemenangan sementara berdasarkan quick count ya, bukan berdasarkan KPU atas kemenangan Jokowi ya. Itu memang di kalangan pegawai negeri sipil itu kurang populer dia. Kurang populer karena Jokowi ini kan orang bersih ya. Dan yang dia lakukan selama ini kan bersih-bersih. Lurus-lurus. Demi rakyat apapun dilakukan oleh Jokowi walaupun dia tidak populer di kalangan birokrasi. Karena itu tentu ke depannya ini pelajaran berharga bagi pemerintah ke depan. Bagaimana membuat birokrasi itu jauh lebih profesional lagi, tidak lagi diisi oleh orang-orang yang tidak sepaham, bukan dalam pengertian sepaham politik ya, tapi yang paling penting itu mereka yang Pancasilais, yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk kemakmuran rakyat gitu. Itu pertanyaannya. Kemudian juga soal tadi koordinasi antara pusat dan daerah. Tidak usah jauh-jauh deh, Bang. Kita bicara contoh misalnya di Jabodetabek. Penanganan banjir saja misalnya, itu kan masing-masing kepala daerah kelihatannya punya pemikiran masing-masing yang sering sekali akhirnya menemui jalan buntu ketika ingin merumuskan solusi yang integral. Itu bagaimana, Bang? Ya, di dalam era otonomi daerah ini kan setiap kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyatnya. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Karena itu ada kesombongan, ada kepongahan di sementara kepala daerah yang tidak mau berkoordinasi dengan atasannya. Katakanlah yang paling banyak kita temui itu di provinsi ya. Bagaimana gubernur itu tidak dianggap oleh bupati. Bupati itu jauh lebih, karena kewenangan otonomi itu adanya di kabupaten kota. Bupati itu merasa lebih tinggi kedudukannya, lebih berkuasa daripada gubernur. Padahal gubernur itu wakil pemerintah pusat yang melakukan koordinasi tentang pemerintahan di daerah. Nah, hal-hal seperti itu mestinya disadari oleh kepala daerah. Tapi yang paling penting ke depan itu sesuai dengan apa yang dikatakan Jokowi kemarin itu, kepala daerah itu harus keluar dari kebiasaannya atau harus melakukan terobosan. Yang dibutuhkan ke depan itu adalah kepala daerah yang punya visi wirausaha ya, punya visi bisnis, sehingga dia tidak lagi menjadi penghambat untuk mendapatkan investasi di daerah. Seperti halnya perizinan, untuk mendapatkan izin daerah itu kan susah ya. Dan yang paling banyak itu bagaimana tumpang tindihnya perizinan dulu terkait dengan pertambangan misalnya. Antar lembaga seperti ini yang mesti dibereskan ke depannya. Dan Jokowi sudah memulai itu, dan ada tekad yang kuat dari Jokowi hanya untuk mendedikasikan dirinya untuk kepentingan rakyat, tidak lagi berpikir untuk terpilih lagi pada 2024. Karena itu kepala daerah mestinya memanfaatkan apa yang dikomitmenkan oleh Jokowi. Cara memanfaatkan itu berlomba-lomba mengajukan program daerahnya yang diserasikan dengan program nasional. Semua rencana yang bagus itu kalau nanti juga bersatu hati pemerintah mungkin tidak mudah untuk berjalan kalau dukungan politis tidak bagus. Ini kan kita bicara nanti peta politik di parlemen setelah tanggal 22 Mei itu mungkin juga tidak satu suara semua, Bang. Kalau kita ingat 2014 di kurang lebih 1 tahun pertama itu kan susah sekali untuk lari karena ada tekanan-tekanan dari parlemen. Bagaimana, Bang? Ada perbedaan antara situasi politik 2014 dan 2019. Pada 2014 itu Jokowi itu menjadi presiden dengan dukungan minimal di DPR. Karena itu pada periode tahun pertama di DPR pada 2014 sampai 2015 itu yang dilakukan oleh Jokowi itu meraih simpati dan menarik dukungan dari sejumlah mereka yang berseberangan politik. Tetapi di 2019 Jokowi mendapat dukungan dari partai-partai pendukungnya yang sangat mayoritas, kalau dikonversikan suara yang ada sekarang itu di atas 60%. Itu artinya sistem presidensial itu sangat efektif digunakan oleh Jokowi tanpa harus berpikir beban dari partai politik pendukungnya. Kalau seperti yang dikatakan oleh Pak Edward tadi dari Bengkulu itu, kalau semua partai politik itu berkomitmen
mendukung tanpa syarat seperti yang dilakukan oleh salah satu partai gitu. Oke, Partai Nasdem. Semoga Pak Jokowi bisa nanti setelah diputuskan dan juga dilantik melaksanakan tugasnya ini tanpa beban. Semoga itu yang terjadi. Bang Gaudens, terima kasih sudah di sini, Bang. Selamat pagi. Pagi, Bang. Pemirsa, keleluasaan dan ketiadaan beban Jokowi di periode keduanya nanti mestinya bisa dimaksimalkan dengan membentuk kabinet yang lebih terengginas dan terampil. Pilihlah kabinet dengan komposisi yang menomorsatukan para ahli atau sering disebut Zaken Kabinet. Kita harapkan mampu menjawab berbagai persoalan bangsa. Semoga itu yang terjadi. Saya Leonard Samosi, terima kasih yang sudah menyaksikan. Selamat pagi.